Bapak, Ibu, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur. Pada hari ini, Selasa 14 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga, marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang ada di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengawali permenungan kita sore hari ini dengan kutipan dari perikop yang sama-sama kita dengarkan tadi. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di dalam tradisi Yahudi, pengampunan harus diberikan hingga 7 kali sebelum seseorang berhak kehabisan kesabarannya dan tidak lagi memberikan pengampunannya. Tetapi Yesus berkata, siapakah yang sebenarnya dilanggar ketika seseorang manusia bersalah kepada sesamanya? Jawabnya, Allah lah yang sebenarnya dilanggar dan disakiti ketika manusia berdosa kepada sesamanya. Sejatinya, manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Dan pada saat kita menyakiti sesama, maka secara tidak langsung kita juga menyakiti Allah yang menciptakan dan memiliki kita dan sesama. Untuk itu pantaslah agar kita memohonkan pengampunan dari Allah. Jika Allah sendiri berbelas kasih dan memberikan pengampunan,
maka sudah sepantasnya kita pun sebagai anak-anaknya turut mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dalam proses pengampunan ini, masing-masing dari kita diajak untuk sadar tentang kerapuhan diri, kelemahan diri, bahkan orang yang merasa benar pun pasti memiliki kesalahan dan dosa. Dengan berani mengampuni sesama, kita perlahan ikut menyadari dan memohonkan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Bila kita yang memiliki dosa yang tak terbilang jumlahnya telah diampuni Allah, maka sudah semestinya kita pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Pengampunan bukan sekedar melupakan kesalahan sesama, tetapi juga keberanian untuk menyatakan kebenaran. Jangan sampai kita mengaburkan makna dari pengampunan sebagai sebuah ungkapan di bibir saja. Bila kita hanya menerima kesalahan tanpa berani menyatakan dan memperbaikinya, maka kita akan jatuh pada pengampunan yang semu, sehingga kita dapat terjerumus makin dalam tanpa pernah sadar buah-buah dari pengampunan itu sendiri. Kita perlu memperbaiki kesalahan seseorang dan menerima orang yang bertobat. Inilah makna dari pengampunan. Inilah yang dilakukan Yesus. Dia berkeliling untuk menyatakan kasih Allah dalam bentuk pengampunan dan pengajaran yang benar. Bayangkanlah Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa manusia, menyertakan kita sebagai anaknya dalam keilahiannya, sehingga kita pun dimampukan untuk mengampuni kesalahan sesama. Bagaimana kita berani mengampuni kesalahan seseorang dengan menerima kembali dan membantu sesama untuk memperbaiki kesalahannya? Bagaimana kita berani mengampuni kesalahan seseorang dengan menerima kembali dan membantu sesama untuk memperbaiki kesalahannya, juga hidupnya? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang menyadarkan kami tentang makna pengampunan dan betapa Engkau adalah Allah pengampun dan pengasih. Ya Bapa, ajarlah kami untuk memiliki hati-Mu yang berbelas kasih. Mampukanlah kami untuk berani menyadarkan kesalahan sesama kami, seraya menerimanya kembali. Amin. Marilah kita bersama-sama belajar untuk memberikan pengampunan yang sempurna, sebagaimana Bapa yang telah mengampuni kita secara sempurna. Tuhan memberkati.